sekarang udah 2020. Ya. Dan ya kita semua tahu lah 2020 itu anjay, ntar gua tit gitu ya. Gara-gara COVID. Ya. Lu termasuk yang terdampak nggak? Sangat. Kok bisa? Jadi gini, kalau law firm, apalagi kalau lu base law firm lu adalah corporate ya, itu kalau dibaratin ibaratnya adalah kayak anggrek gitu. Jadi tumbuhan yang menempel pada inangnya. Inang kita adalah perusahaan-perusahaan gitu ya. Ketika perusahaan itu mati, otomatis kita juga ikut terdampak di situ gitu. Jadi ya, kenapa gue bilang anggrek? Ya karena kalau anggrek itu kan dia menempel nih sama satu pohon gitu ya. Cuma kan pohon itu nggak jadi mati, bukan benalu, dia menambah estetika dari satu pohon itu sendiri. Gitu. Makanya cantik lah ya. Makanya gue pakai ilustrasi anggrek. Jadi ibarat kasarnya kita kan mengurusi bisnis orang. Ketika bisnis orang mati, otomatis kita juga mati. Dan sekarang gue balik lagi ke si Ais tadi. Gimana caranya lu membentuk sebuah portofolio, membentuk reputasi, karena buat perusahaan jasa apapun sebenarnya itu adalah reputasi yang paling penting. Yeah. Lu dulu waktu belum ada klien, orang kan belum tahu reputasi lu sebagai sebuah law firm. Oke, yang tadi lu bilang klien lu tahu reputasi lu sebagai seorang profesional, seorang Alvin. Yeah. Tapi sebagai partner dari sebuah law firm, orang kan belum tahu. Dulu gimana? Ini kan tadi gue sepakat sih tadi yang lu bilang soal masalah jasa. Kita jualan jasa itu kan beda lah ya dengan jualan barang. Artinya kalau kita jualan barang itu bentuknya itu terlihat tuh. Karena kesannya kalau jasa, kita menjual barang yang nggak terlihat. Jadi yang lebih itu kan lebih ke feel ya. Jadi jasa itu bukan suatu benda yang dilihat, cuma yang dirasakan. Gitu. Artinya apa yang kita berikan itu harus dapat dirasakan oleh si penerima jasa. Dalam hal ini konteksnya berarti adalah klien. Salah satu cara yang sangat efektif untuk dilakukan adalah tadi yang sempat kita singgung, masalah pro bono. Nah, artinya lo nggak punya klien nih, tapi lo merasa punya kemampuan, tapi klien itu mungkin belum mau membeli kemampuan lo, mungkin dia butuh track record, dia mungkin butuh lo performa lo tuh sejauh apa sih, karena gue nggak tahu lo ketika lo sendiri ini akan seperti apa gitu. Nah itu salah satu bentuk yang bisa diberikan adalah coba aja misalkan lo memberikan advice, memberikan konsultasi secara pro bono gitu ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya adalah satu, dia menunjukkan kemampuan lo bahwa lo adalah orang yang tepat untuk orang yang tepat untuk menangani, dipercayai oleh klien-klien lo gitu, segala macam. Yang kedua adalah dengan lo melakukan itu sebenarnya kan secara nggak langsung lo udah membangun suatu relasi sebenarnya dengan klien lo. Selain pro bono gitu kan, yang lo ngebantu seseorang atau sebuah institusi menyelesaikan suatu perkara atau kasus, ada nggak sih cara lain? Yang gue ambil contoh deh, pemusik, artis gitu kan, gue punya lagu terus gue bikin video klip. Itu kan gue bikin video juga nggak murah. Gue harus bayar sutradara, kameramen segala macem, dan gue rilis video klip itu kan secara gratis. Entah itu lewat YouTube atau lewat radio, bukan video klip lah, kalau radio lagu gitu kan. Supaya nantinya orang beli album gue, orang manggil gue nyanyi di mana-mana gitu kan. Kalau lo sebagai konsultan hukum bisa nggak melakukan itu? Oh bisa. Kalau misalkan tadi lo pakai ilustrasi adalah artis yang bikin musik segala macam, kan sebenarnya yang dibutuhkan, kenapa si artis itu melakukan itu, karena kan dia ingin mempromosikan dirinya. Gua nggak punya lagu loh, gue punya karya gitu. Nah, dia tadi yang lo bilang dia bikin video klip, dia terus promote ke radio segala macam lain. Nah, lo sebagai lawyer juga harus mempromosikan diri lo. Salah satu contohnya adalah kan sekarang banyak platform digital, kalau yang lo tahu,
misalkan kita kalau boleh sebut nama hukum online gitu. Hukum online. Hukum online. Oke. Hukum online itu kan banyak memuat tulisan-tulisan, terus artikel-artikel segala macam, dan lu ada satu ruang, satu rubrik di situ yang isinya adalah tulisan bebas. Artinya lu menulis di situ ya apa yang menjadi pikiran lu. Misalkan lu pengen mengangkat isu apa, atau lu ingin menjabarkan suatu permasalahan hukum dari pemahaman lu gitu. Itu bisa dilakuin gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk supaya, karena dia kan secara ruang lingkup hukum online itu kan besar ya. Artinya dia cakupannya juga udah sangat luas. Nah itu jadi ajang promosi yang bagus banget. Jadi orang juga bisa menilai kemampuan lu itu seperti apa sih. Nah, melalui apa orang bisa menilai itu? Dari tulisan lu, dari cara lu menjelaskan sesuatu, dari cara bahasa lu. Itu kan hal-hal seperti itu yang menjadi komponen penilaian seorang lawyer ini oke apa enggak sih. Dan lu dulu waktu baru awal-awal atau bahkan sampai sekarang lu masih rajin nulis? Masih Rajin nulis ya? Masih. Gue termasuk salah satu penulis di hukum online di klinik untuk bagian hukum perusahaan. Kemarin di 2019 ada hukum online awards. Nah itu di 2019 itu gue terpilih sebagai mitra terbaik hukum perusahaan. Mitra terbaik artinya si platform ini, hukum online ini menghargai lu sebagai kontributor yang aktif, yang membantu banyak orang, ya. Gitu ya? Yang aktif, yang banyak menulis, dan tulisan lu itu banyak dibaca. Oke. Jadi lu sekarang kan udah berpengalaman nih, jadi seorang konsultan hukum, dan in general lu adalah pengusaha. Ya. Pengusaha bidang jasa lah. Ya betul. Dan kalau gue boleh simpulin, pengusaha di bidang jasa itu pertama, karena lu nggak jualan barang, modalnya adalah investasi di diri sendiri. Oke. Dalam kasus lu menempuh pendidikan hukum di universitas, lalu ada sertifikasi sebagai lawyer, dan lu juga nyari pengalaman sebagai associate di perusahaan atau di konsultan hukum lain. Ya. Oke. Di situ membentuk karakter lu sebagai seorang profesional, dan akhirnya lu berani memutuskan untuk membentuk badan usaha lu sendiri, firma hukum lu sendiri. Dan ceritanya nggak selesai sampai di situ. Ketika lu memutuskan untuk membuat sendiri, lu akan dihadapkan dengan ketidakpastian dalam mendapatkan klien, ketidakpastian dalam otomatis dengan penghasilan, gitu kan. Dan kalau sudah punya karyawan, punya headache yang untuk gimana caranya bisa membayar gaji karyawan, gitu kan. Karyawan. Dan solusi satu-satunya adalah untuk tetap menjaga reputasi, supaya jasa yang lo tawarkan bisa bermanfaat buat klien lo. Caranya untuk mendapatkan reputasi dan menjaga reputasi adalah dengan sering-sering berkontribusi kepada masyarakat, yang tadi lu bisa ya pro bono tadi, melakukan dengan cara pro bono atau membuat sebuah karya tulis yang bermanfaat. Di sini walaupun orang yang mendapatkan jasa lu itu belum menjadi klien, tapi mereka kan tahu kualitas lu, gitu kan. Intinya jangan pelit-pelit banget lah ya. Gitu kan, nggak selamanya penyedia jasa harus dibayar mahal. Jadi yang terkait masalah lawyer itu harus mahal atau enggak, sebenarnya kita ada kode etik ya. Jadi dalam menerapkan biaya perkara, untuk menerapkan lawyer fee, kita harus mempertimbangkan kemampuan klien. Nah, itu bukan masalah subjektif kemanusiaan si masing-masing lawyer aja, tapi memang ada aturan di kode etik bahwa kita harus consider itu. Nah, terus balik lagi yang masalah pro bono itu nggak harus yang dalam konteks ini transaksi yang komersial atau apa gitu ya. Bisa lo mulai dari hal-hal yang kecil. Contoh, teman lo ada masalah hukum atau apa, misalkan dia ngajakin, bro ketemuan yuk, gue kayaknya ada mau discuss nih masalah hukum. Itu nggak apa-apa gitu. Lo lakuin aja, karena satu lo akan belajar mengenai hukum, itu juga akan mengasah lo dalam ketemu dengan klien itu, lo harus berinteraksi seperti apa gitu. Jadi kita nggak harus ngomongin pro bono yang muluk-muluk atau gimana, ya boleh-boleh aja dari lingkungan terdekat, dari kawan-kawan, dari keluarga lo. Mungkin ada yang masalah hukum di mananya, atau dia apa sama siapanya, dia ada masalah hukum,
Ya nggak apa-apa, lo melibatkan diri aja, itu belajar juga sih. Jadi intinya setiap kali lu memberikan jasa, di situ juga lu belajar. Iya. Mau itu dibayar, mau Betul. itu secara pro bono, gratis. Betul. Karena benefitnya juga akan ke diri lu sendiri. Akan balik ke kita sendiri nanti. Oke. Dan buat Ais tadi yang punya cita-cita yang sama dengan Sinyo untuk bisa buat konsultan hukumnya sendiri, ada yang mau lu sampaikan nggak? Intinya sih tetap harus belajar, jangan pernah berhenti belajar dari apapun itu, baik mengenai hukum ataupun mengenai hal-hal lain gitu. Ketika lo bikin satu kantor hukum yang tadi gue bilang, itu kan kacamatanya udah berbeda, lo nggak bisa memandang ini dari sisi lawyer gitu. Coba lo belajar juga dari sisi yang lain, dari sisi bisnis segala macam, sampai ketika lo sudah memutuskan suatu pilihan, ya lo konsisten lah dengan pilihan lo, dan lo harus siap dengan konsekuensinya gitu. Tadi yang konsekuensinya ya tadi yang lo bilang, ya lo harus siap ketika ada keadaan di mana lo nggak punya klien sama sekali, ya itu harus lo punya kesiapan menghadapi konsekuensi kayak gitu. Itu sih intinya, tetap belajar, konsisten, dan siap terima konsekuensi. Terus buat gua sarannya apa? Sebagai konten kreator,